Rezeki tidak selalu pergi karena kurangnya usaha, tetapi sering berbalik arah karena hati yang lupa arah pulangnya. Hentikan sejenak langkah jari yang terus menggeser layar. Bukan karena ada sesuatu yang mendesak untuk ditonton, melainkan karena ada suara halus yang mungkin sudah lama memanggil dari dalam. Suara yang kerap tenggelam oleh riuh pikiran, oleh kejaran dunia yang terasa tidak pernah selesai. Di titik inilah, tanpa kita sadari, banyak orang mulai kehilangan sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan uangnya semata, bukan pekerjaannya, bukan peluangnya, tetapi keberkahan yang pelan-pelan menjauh, seolah rezeki yang dulu ramah kini memilih berbelok arah. Pernahkah engkau merasa telah berusaha sedemikian rupa, bekerja tanpa lelah, bangun lebih pagi dan tidur lebih larut, namun hasilnya terasa hampa? Ada pemasukan, tetapi ketenangan tak kunjung hadir. Ada kelimpahan, tetapi rasa cukup seolah menghindar. Di saat seperti itu, jiwa sering bertanya dalam diam, apakah ada yang keliru? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang luput diperhatikan, sesuatu yang tidak tercatat dalam perhitungan manusia, namun tercatat rapi dalam ketentuan langit. Rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, melainkan juga tentang apa yang menetap di hati. Ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya terasa lapang. Ada pula yang hartanya berlimpah, namun dadanya sempit oleh kegelisahan. Disinilah rahasia itu bersembunyi. Rezeki memiliki bahasa yang tidak selalu bisa diterjemahkan oleh logika. Ia mendekat saat jiwa selaras, dan menjauh ketika hati mulai berpaling, meski raga terus bergerak. Barangkali tanpa disadari, kita pernah melangkah terlalu jauh dari pusat kesadaran. Kita mengejar hasil, tetapi lupa menjaga sumber. Kita sibuk menghitung, namun lupa merenung. Kita ingin ditambah, tetapi jarang bertanya apakah diri ini masih pantas untuk dititipi. Dunia mengajarkan cara meraih, tetapi jarang mengingatkan cara merawat. Padahal, apa yang tidak dirawat dengan kesadaran, lambat laun akan pergi tanpa pamit. Ada masa ketika doa terasa ringan di lisan, namun berat dirasa. Ada waktu ketika ibadah dilakukan, tetapi jiwa seperti tidak hadir sepenuhnya. Gerakan tetap berjalan, rutinitas tetap terjaga, namun hati tidak lagi bergetar. Dalam kondisi seperti ini, rezeki tidak langsung dicabut, tetapi keberkahannya perlahan dikikis. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai isyarat lembut agar kita kembali menoleh ke dalam. Seringkali manusia mengira rezeki tertahan karena faktor di luar dirinya. Padahal, yang paling berpengaruh justru apa yang tersembunyi di balik dada. Cara kita memandang hidup, cara kita menyikapi ujian, cara kita memperlakukan sesama, bahkan cara kita berbicara kepada diri sendiri saat tidak ada yang mendengar. Semua itu membentuk medan halus yang menentukan apakah rezeki betah tinggal atau memilih berbalik arah. Hati yang penuh keluh kesah, meski tidak diucapkan, memancarkan gelombang yang berat. Jiwa yang terus membandingkan, meski diam-diam, menciptakan jarak dengan rasa cukup. Pikiran yang dikuasai prasangka, meski tampak tenang, perlahan mengeraskan batin. Dan batin yang mengeras akan sulit menampung keberkahan, seindah apapun bentuknya. Namun kabar baiknya, arah yang pernah berbelok selalu bisa diluruskan. Tidak dengan langkah yang tergesa, tidak pula dengan perubahan yang memaksa. Rezeki memahami bahasa kelembutan. Ia merespons ketulusan, bukan kepanikan. Ia mendekat pada kesadaran, bukan tuntutan. Saat seseorang mulai jujur menatap dirinya sendiri, saat ia berani mengakui bahwa ada yang perlu dibenahi, di sanalah pintu-pintu yang sempat tertutup mulai berderit pelan. Ada momen sunyi yang sering kita abaikan, padahal disitulah jawaban kerap turun. Saat pagi belum sepenuhnya terbangun, atau ketika malam mulai merunduk dalam hening. Di waktu-waktu itu, jiwa sebenarnya ingin berbicara. Ia ingin mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar, tetapi juga tentang menyelaraskan. Bahwa tangan yang terus meminta perlu diimbangi dengan hati yang bersedia memberi. Bahwa langkah yang ingin dipercepat perlu diiringi oleh niat yang diluruskan. Sebagian orang menyangka perubahan rezeki harus dimulai dari hal besar. Padahal seringkali ia berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dari cara bangun di pagi hari, dari cara menyapa kehidupan, dari cara menerima kenyataan tanpa menggerutu. Hal-hal yang tampak sepele ini, jika dilakukan dengan hati yang hadir, dapat menggeser arah hidup secara perlahan namun pasti. Tidak jarang, rezeki berbalik arah bukan karena kita kurang layak,
tetapi karena kita lupa bersyukur dalam bentuk yang paling sunyi. Bukan sekadar ucapan, melainkan sikap batin. Bersyukur dengan menerima proses, bersyukur dengan menjaga amanah, bersyukur dengan tidak meremehkan kebaikan kecil yang datang. Saat syukur menjadi napas, rezeki mengenali jalannya pulang. Ada pula saat di mana rezeki terasa menjauh karena kita terlalu sibuk menilai hasil, hingga lupa menjaga hubungan. Hubungan dengan sang pemberi, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Ketiganya saling terhubung, dan ketika salah satunya retak, keseimbangan pun terganggu. Rezeki tidak menyukai ketimpangan batin. Ia mencari ruang yang tenang, jiwa yang tidak ribut oleh penyesalan dan kecemasan. Dalam diam, mungkin engkau pernah bertanya, mengapa usaha orang lain tampak lancar, sementara langkahmu terasa berat? Pertanyaan itu manusiawi, namun jawaban sejatinya jarang berada di luar. Ia tersembunyi dalam lapisan niat, dalam keikhlasan yang tidak selalu tampak. Ada orang yang terlihat sedikit, tetapi hatinya lapang. Ada yang terlihat banyak, tetapi jiwanya sempit. Dan rezeki, dengan caranya yang halus, memilih di mana ia ingin menetap. Merenung bukan berarti berhenti bergerak. Justru dengan merenung, langkah menjadi lebih jujur. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta ditambah, tetapi seringkali meminta dikurangi. Dikurangi keluhan, dikurangi prasangka, dikurangi kesombongan yang tak terasa. Saat beban batin berkurang, ruang untuk keberkahan pun terbuka lebih luas. Jika hari ini engkau merasa ada yang berubah dalam aliran rezekimu, jangan terburu menyalahkan keadaan. Duduklah sejenak bersama dirimu sendiri. Dengarkan apa yang selama ini diabaikan. Mungkin ada doa yang diucap tanpa rasa. Mungkin ada kebaikan yang ditunda. Mungkin ada hati yang terluka oleh lisan, sengaja atau tidak. Semua itu tidak untuk disesali berlarut, melainkan untuk disadari dengan lembut. Kesadaran adalah awal dari perbaikan. Dan perbaikan yang paling kuat bukan yang terlihat oleh manusia, melainkan yang dirasakan oleh jiwa. Saat niat dibersihkan, saat hati dilunakkan, saat langkah kembali diselaraskan dengan nilai-nilai yang menenangkan, rezeki mengenali perubahan itu. Ia mungkin tidak langsung datang dalam bentuk yang diharapkan, tetapi ia akan hadir dalam ketenangan yang selama ini dicari. Perjalanan setiap orang berbeda, tetapi hukum ketenangan selalu sama. Apa yang dijaga dengan kesadaran akan bertahan. Apa yang diraih dengan ketulusan akan menenangkan. Dan apa yang diupayakan dengan hati yang terhubung tidak akan sia-sia. Rezeki bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kesinambungan jiwa dengan makna hidup. Kini, setelah menyelami lapisan demi lapisan kesadaran ini, barangkali ada getaran halus yang mulai terasa. Sebuah dorongan lembut untuk memperhatikan kembali amalan-amalan yang sering dianggap biasa, namun sesungguhnya menjadi penentu arah. Tanpa tergesa, tanpa merasa digurui, marilah kita melangkah perlahan memasuki pembahasan tentang amalan-amalan yang, dengan izinnya, kerap menjadi sebab mengapa rezeki yang sempat berbelok akhirnya menemukan jalan pulangnya kembali. 1. Meluruskan niat dalam mencari rezeki. Segala sesuatu dalam hidup ini bermula dari arah hati. Niat adalah kompas batin yang menentukan kemana langkah akan berujung, meskipun secara lahiriah gerak kita tampak sama dengan orang lain. Banyak orang bekerja keras, berusaha tanpa henti, namun hasil yang didapat terasa kering dan melelahkan, bukan karena kurangnya tenaga, melainkan karena niat yang perlahan bergeser tanpa disadari. Pada awalnya mungkin ingin menafkahi keluarga dengan cara yang baik, ingin hidup cukup dan tenang, tetapi seiring waktu niat itu bercampur dengan ambisi, pembuktian diri, atau sekadar mengejar pengakuan. Ketika niat mulai kabur, rezeki pun kehilangan ruhnya. Meluruskan niat bukan perkara sekali ucap lalu selesai. Ia adalah proses yang harus dijaga setiap hari, bahkan setiap saat. Saat bangun di pagi hari, hati perlu diingatkan kembali bahwa usaha yang dilakukan bukan sekadar untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk menjalankan amanah kehidupan. Ketika niat kembali diarahkan pada makna yang lebih dalam, bekerja menjadi bagian dari ibadah, dan setiap langkah memiliki nilai yang menenangkan. Di titik ini, rezeki tidak lagi dikejar dengan nafsu, melainkan dijemput dengan kesadaran. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan yang lebih luas. Niat yang lurus membuat seseorang lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab.
Ia tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang merusak batin. Ia memahami bahwa rezeki yang baik bukan hanya yang banyak, tetapi yang membawa damai dan tidak meninggalkan luka di dalam hati. Dari sinilah, keberkahan mulai tumbuh, pelan namun nyata, mengikuti jejak niat yang kembali bersih. 2. Menjaga salat tepat waktu dengan kehadiran hati. Salat bukan sekadar rutinitas yang mengisi jeda di antara kesibukan, melainkan pertemuan yang menata ulang jiwa. Ketika salat dilakukan tepat waktu, sesungguhnya seseorang sedang melatih dirinya untuk mendahulukan yang paling penting dibanding yang terasa mendesak. Disitulah nilai besar tersembunyi. Banyak orang menunda bukan karena tidak sempat, tetapi karena merasa urusan lain lebih utama. Padahal, saat salat diletakkan di posisi yang benar, seluruh urusan justru terasa lebih ringan. Menjaga salat tepat waktu bukan hanya tentang cepat berdiri dan menyelesaikan gerakan, tetapi tentang menghadirkan hati sepenuhnya. Ada perbedaan besar antara tubuh yang berdiri dan jiwa yang ikut bersujud. Ketika hati hadir, salat menjadi ruang dialog yang sunyi namun dalam. Di sanalah keluh kesah dilepaskan tanpa perlu kata-kata panjang. Di sanalah jiwa yang lelah menemukan tempat bersandar. Dari pertemuan inilah, kekuatan batin diperbarui, dan arah hidup diluruskan kembali. Salat yang dijaga dengan kesungguhan memiliki dampak yang meresap ke seluruh aspek kehidupan. Ia membentuk disiplin yang lembut, kesabaran yang dalam, dan ketenangan yang tidak mudah terguncang. Orang yang menjaga salatnya akan lebih peka terhadap apa yang halal dan apa yang meragukan, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih sadar dalam mengambil keputusan. Kepekaan inilah yang sering menjadi sebab mengapa rezeki terasa lebih mengalir, bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena cara menerimanya penuh dengan rasa cukup. 3. Memperbanyak istighfar dan taubat dengan kesadaran diri. Istighfar bukan hanya ucapan yang diulang, melainkan pengakuan jujur bahwa manusia tidak pernah luput dari kekeliruan. Setiap hari, sadar atau tidak, ada sikap, pikiran, dan kata-kata yang meninggalkan jejak di batin. Jejak-jejak inilah yang, jika tidak dibersihkan, perlahan mengeruhkan hati. Ketika hati keruh, rezeki pun sulit menetap dengan tenang. Istighfar menjadi cara paling lembut untuk membersihkan ruang batin itu, tanpa menghakimi diri sendiri, tanpa tenggelam dalam rasa bersalah yang berlebihan. Taubat yang sejati lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan semata. Ia muncul ketika seseorang berani menatap dirinya dengan jujur, mengakui bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dalam proses ini, istighfar menjadi jembatan antara kelemahan manusia dan keluasan ampunan. Setiap kali istighfar diucapkan dengan hati yang hadir, ada beban yang terangkat, ada pintu yang kembali terbuka, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Orang yang membiasakan istighfar akan memiliki jiwa yang lebih ringan. Ia tidak mudah menyimpan dendam, tidak larut dalam penyesalan, dan tidak merasa dirinya paling benar. Kerendahan hati ini menciptakan ruang yang luas bagi keberkahan. Rezeki yang datang pun terasa lebih menenangkan, karena diterima oleh hati yang bersih dan lapang. Dalam kesederhanaan istighfar, terdapat kekuatan besar yang seringkali mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. 4. Bersedekah dengan keikhlasan tanpa menunggu kelapangan. Sedekah adalah bahasa kepercayaan. Ketika seseorang memberi, ia sedang menyatakan keyakinannya bahwa hidup tidak berhenti pada apa yang sedang digenggam. Banyak orang menunda sedekah karena merasa belum cukup, padahal rasa cukup tidak selalu datang dari jumlah, melainkan dari keberanian untuk berbagi di tengah keterbatasan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas bukanlah transaksi, melainkan ungkapan syukur yang paling nyata. Dalam sedekah, ada pelajaran tentang melepaskan keterikatan. Hati dilatih untuk tidak bergantung sepenuhnya pada harta, tetapi pada makna di baliknya. Saat seseorang memberi tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat atau dipuji, ada ketenangan halus yang menyertai. Ketenangan inilah yang sering menjadi magnet bagi rezeki yang lebih luas, karena jiwa yang tidak melekat pada kepemilikan lebih siap menerima titipan baru. Sedekah juga melembutkan batin. Ia mengikis rasa kikir yang sering kali menjadi penghalang keberkahan. Dengan bersedekah, seseorang belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, menyadari bahwa apa yang dimilikinya bukan hanya hasil usaha, tetapi juga amanah. Ketika amanah dijaga dengan memberi, rezeki pun menemukan alasan untuk kembali dan menetap. Bukan selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam rupa ketenangan, kemudahan, dan jalan-jalan tak terduga yang perlahan terbuka.
5. Mendoakan orang tua dengan kesungguhan batin. Ada hubungan yang tidak pernah terputus oleh jarak, waktu, bahkan oleh kematian. Hubungan itu bersemayam di ruang paling dalam jiwa, tempat doa bergetar tanpa suara. Mendoakan orang tua bukan sekadar tradisi lisan, melainkan pengakuan batin bahwa hidup kita bertumbuh dari pengorbanan yang tidak selalu terucap. Banyak orang mencari kelapangan rezeki ke berbagai arah, namun lupa bahwa salah satu pintu terdekat justru berada pada kerendahan hati di hadapan orang tua. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk mendoakan orang tuanya dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya ia sedang melunakkan hatinya sendiri. Doa itu membersihkan sisa-sisa kesombongan yang mungkin tumbuh tanpa sadar. Ia mengingatkan bahwa tidak ada keberhasilan yang sepenuhnya lahir dari kekuatan pribadi. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang dalam, dan dari syukur itulah keberkahan sering mengalir dengan cara yang tidak disangka. Ada keajaiban yang halus ketika doa untuk orang tua dipanjatkan dengan penuh hormat dan kasih. Hati menjadi lebih tenang, langkah terasa lebih ringan, dan beban hidup seakan tidak lagi sepenuhnya ditanggung sendiri. Banyak orang merasakan perubahan arah hidupnya setelah membiasakan diri mendoakan orang tua, bukan karena doa itu memaksa keadaan, tetapi karena doa tersebut mengundang ketenangan yang mempengaruhi seluruh sikap hidup. Dari sikap itulah, rezeki menemukan jalannya. 6. Menjaga lisan dan akhlak dalam keseharian. Lisan adalah cermin batin. Apa yang keluar darinya seringkali menunjukkan apa yang tersembunyi di dalam. Banyak orang tidak menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan dengan ringan dapat meninggalkan dampak yang berat, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Menjaga lisan bukan berarti menahan diri secara kaku, melainkan menyadari bahwa setiap ucapan membawa energi yang mempengaruhi suasana batin dan lingkungan sekitar. Akhlak yang baik lahir dari kesadaran bahwa hidup ini saling terhubung. Ketika seseorang berbicara dengan lembut, jujur, dan tidak merendahkan, ia sedang membangun jembatan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang sering menjadi sumber rezeki yang tidak terduga, berupa kesempatan, pertolongan, dan hubungan yang membawa kebaikan. Sebaliknya, lisan yang kasar dan akhlak yang diabaikan perlahan menutup pintu-pintu tersebut, meskipun secara lahiriah usaha terus dilakukan. Menjaga akhlak juga berarti bersikap adil dalam situasi yang sulit, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan tidak menghalalkan segala cara demi keuntungan sesaat. Sikap seperti ini mungkin terasa berat di awal, tetapi ia menciptakan ketenangan jangka panjang. Rezeki yang datang melalui jalan yang bersih akan lebih mudah menetap, karena diterima oleh jiwa yang tidak gelisah. Dalam ketenangan itulah, hidup menemukan ritmenya yang seimbang. 7. Bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang. Syukur sering disalahpahami sebagai respons terhadap kelimpahan. Padahal, syukur sejati justru diuji dalam keterbatasan. Ketika keadaan sempit, syukur bukan berarti menolak kenyataan, melainkan menerimanya dengan hati yang tidak memberontak. Sikap batin inilah yang menjaga jiwa tetap lapang meskipun kondisi belum berubah. Dari kelapangan batin, lahir kejernihan berpikir dan keteguhan melangkah. Orang yang bersyukur tidak mudah dikuasai rasa iri dan keluh kesah. Ia mampu melihat makna di balik setiap keadaan, meskipun belum sepenuhnya memahami rencananya. Syukur seperti cahaya kecil yang dinyalakan di tengah gelap. Cahaya itu mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Rezeki merespons cahaya ini dengan cara yang lembut, menghadirkan kemudahan demi kemudahan yang seringkali baru disadari setelah dilalui. Dalam syukur, ada penerimaan yang mendalam. Penerimaan ini membebaskan jiwa dari tekanan yang tidak perlu. Ketika jiwa bebas, rezeki lebih mudah mengalir karena tidak terbentur oleh dinding keluhan dan penolakan. Syukur bukan akhir dari perjalanan, melainkan cara berjalan yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan bermakna. 8. Menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap peran. Kejujuran adalah fondasi yang sering dianggap sepele, padahal ia menopang seluruh bangunan kehidupan. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif, godaan untuk mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat sangatlah besar. Namun, setiap kali seseorang memilih jujur di tengah peluang untuk berbuat sebaliknya, ia sedang memperkuat batinnya. Kekuatan inilah yang menjadi tempat berlabuhnya rezeki yang berkelanjutan. Amanah tidak hanya tentang tanggung jawab besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Menepati janji, menjaga kepercayaan,
dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh adalah bentuk amanah yang membentuk karakter. Karakter yang kokoh menciptakan reputasi yang baik, dan dari reputasi inilah banyak pintu rezeki terbuka. Bukan karena dicari, tetapi karena dipercayakan. Menjaga kejujuran dan amanah mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan cepat, tetapi ia menciptakan kestabilan yang mendalam. Rezeki yang datang melalui jalan ini terasa lebih menenangkan, karena tidak dibayangi rasa takut dan penyesalan. Dalam jangka panjang, kejujuran dan amanah menuntun seseorang pada kehidupan yang utuh, di mana rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang ketenangan jiwa dan keberlanjutan makna hidup. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah sebuah rumus instan untuk memperbanyak harta, bukan pula janji perubahan cepat yang bisa diukur dalam hitungan hari. Ia adalah undangan halus untuk kembali memandang rezeki sebagai perjalanan batin, bukan sekadar hasil lahiriah. Setelah menelusuri satu demi satu makna yang tersembunyi di balik niat, ibadah, pembersihan jiwa, keikhlasan memberi, bakti kepada orang tua, penjagaan akhlak, rasa syukur, hingga kejujuran dan amanah, kita sampai pada satu kesadaran yang utuh bahwa arah rezeki sangat dipengaruhi oleh arah hati. Seringkali manusia terlalu fokus pada apa yang tampak di luar, hingga lupa bahwa kehidupan digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rezeki bukan hanya soal angka yang bertambah atau berkurang, melainkan tentang bagaimana hidup dirasakan dari dalam. Ada orang yang tampak memiliki segalanya, tetapi jiwanya terus merasa kekurangan. Ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya tenang dan langkahnya mantap. Perbedaan ini tidak lahir dari nasib semata, tetapi dari kualitas hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan sang pemberi kehidupan. Meluruskan niat mengajarkan bahwa setiap usaha memiliki nilai ketika diarahkan pada makna yang benar. Niat yang bersih menjadikan pekerjaan bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan pengabdian. Dari sini lahir kejujuran dalam bertindak dan kesabaran dalam menghadapi proses. Menjaga ibadah dengan kesungguhan menghadirkan keseimbangan, seolah jiwa diberi ruang untuk bernapas di tengah tekanan hidup. Istighfar dan taubat membersihkan hati dari beban yang tidak terlihat, membuka ruang bagi ketenangan yang selama ini dicari. Sedekah melatih keberanian untuk percaya bahwa hidup tidak berhenti pada apa yang kita genggam, tetapi bergerak melalui apa yang kita lepaskan dengan ikhlas. Mendoakan orang tua menghubungkan kembali manusia pada akar keberadaannya. Dari doa itulah lahir kerendahan hati, dan dari kerendahan hati muncul keberkahan yang tidak dibuat-buat. Menjaga lisan dan akhlak membentuk lingkungan batin yang bersih, tempat rezeki merasa aman untuk tinggal. Bersyukur, baik dalam lapang maupun sempit, menjaga jiwa tetap terang di tengah perubahan. Dan kejujuran serta amanah menjadi fondasi kokoh yang menopang semua aspek kehidupan, memastikan bahwa apapun yang datang tidak meninggalkan luka di hati. Keseluruhan pembahasan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kebiasaan menyalahkan keadaan, lalu berani menengok ke dalam. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk memahami bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari pergeseran kecil di dalam jiwa. Rezeki tidak selalu pergi karena kita kurang berusaha, tetapi karena kita lupa merawat batin yang menjadi wadahnya. Ketika wadah itu dibersihkan, dilapangkan, dan dijaga dengan kesadaran, rezeki akan menemukan jalannya kembali, mungkin dengan bentuk yang berbeda, namun dengan makna yang lebih dalam. Hidup pada akhirnya bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang bagaimana kita berjalan. Setiap langkah yang diiringi kesadaran akan membawa dampak yang melampaui hasil lahiriah. Rezeki yang diberkahi tidak selalu membuat hidup bebas dari masalah, tetapi membuat masalah terasa lebih ringan untuk dihadapi. Ia tidak selalu menghapus kesulitan, tetapi memberi kekuatan untuk melaluinya tanpa kehilangan diri sendiri. Maka, jika hari ini engkau merasa ada yang berubah dalam aliran hidupmu, jangan tergesa merasa gagal. Mungkin ini adalah undangan untuk kembali menyelaraskan arah. Undangan untuk memperhalus niat, memperdalam ibadah, membersihkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Semua itu bukan untuk memaksa rezeki datang, melainkan untuk menyiapkan diri agar pantas menerimanya dengan tenang. Dan di titik inilah, kesadaran menjadi harta yang paling berharga. Karena dengan kesadaran, apapun yang datang akan diterima dengan bijak, dan apapun yang pergi tidak akan meninggalkan kehancuran. Hidup menjadi perjalanan yang utuh, bukan sekadar perlombaan tanpa arah. Rezeki pun kembali ke makna asalnya,
sebagai titipan yang menguatkan, bukan beban yang melelahkan. Sebagai penutup untuk channel ini, izinkan kami mengajak Anda untuk tidak hanya menjadikan pembahasan ini sebagai tontonan, tetapi sebagai bahan perenungan yang menemani langkah sehari-hari. Tidak perlu tergesa mengubah segalanya sekaligus. Cukup mulai dari satu kesadaran kecil hari ini, satu niat yang diperbaiki, satu sikap yang dilunakkan. Dari sanalah perubahan akan bergerak, pelan namun nyata. Jika Anda merasa mendapatkan ketenangan, pencerahan, atau sekadar teman merenung dari pembahasan ini, semoga ia menjadi bekal yang bermanfaat dalam perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir sepenuh hati. Semoga langkah Anda selalu diberi arah yang menenangkan, dan rezeki Anda menemukan jalannya pulang dengan penuh keberkahan.